Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Zayatul Azharo, NPM 210084, ingin mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada Manajemen Keuangan Internasional terdapat 7 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Kemudian yang kedua ada kontrak berjangka dan opsi mata uang. Kemudian yang ketiga ada swap suku bunga dan mata uang. Kemudian yang keempat ada portofolio internasional. Yang kelima ada exposure ekonomi, transaksi dan transaksi. Kemudian yang keenam ada struktur modal dan biaya modal internasional. Kemudian yang terakhir ada ekspor dan impor. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Pada materi kali ini yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu nilai tukar. Nilai tukar yaitu nilai yang menentukan jumlah unit dari suatu mata uang yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lain. Nilai tukar antara dua mata uang disebut nilai tukar silang atau cross rate. Kemudian nilai tukar silang ini dihitung berdasarkan nilai relatif berbagai mata uang asing terhadap dolar Amerika. Sebagai contoh, seorang turis Amerika Serikat sedang berlibur terbang ke New York, kemudian ke London dan ke Paris. Saat tiba di London, ia harus menukarkan uang dolar dengan mata uang di London, yaitu menggunakan pound sterling Inggris, di mana 1 pound sterling itu 1,5 dolar. Kemudian ia menukarkan sebanyak 2.500 dolar untuk 2.500 dolar per 1,5 dolar sama dengan 1.623 pound sterling. Setelah ia berlibur di London, ia menyisakan uang sebesar 800 pound sterling. Kemudian ia berlibur ke Paris dan ia harus menukarkan uang dengan mata uang yang ada di Paris, yaitu menggunakan euro, di mana 1 pound sterling itu sama dengan 1,5 dolar dan 1 dolar yaitu 1,03 euro. Maka di sini dapat dihitung menggunakan nilai tukar silang, di mana rumus nilai tukar silang itu yaitu dolar dibagi dengan pound sterling, kemudian dikali dengan euro dibagi dolar, yang mana akan menghasilkan euro dibagi dengan pound sterling. Di sini ada 1,5398 dolar per pound sterling dan 1,0346 euro per dolar, yang akan menghasilkan 1,5931 euro per pound sterling jika ia menukarkan sisa uang yang ada dari London itu sebanyak 800. Kemudian nilai tukar berdasarkan sistem moneter internasional. Nilai tukar berdasarkan sistem moneter internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu nilai tukar mengambang atau floating exchange rate dan yang ada nilai tukar patokan atau pegged exchange rate, di mana nilai tukar mengambang itu sistem di mana nilai tukar tidak ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, tetapi dibiarkan mengambang naik atau turun sesuai dengan penawaran dan permintaan.
Sedangkan untuk nilai tukar patokan yaitu nilai yang terjadi ketika suatu negara menetapkan nilai tukar tetap dengan mata uang utama lainnya. Akibatnya, nilai mata uang yang dipatok akan bergerak secara bersama-sama sejalan dengan berlakunya waktu. Dan selanjutnya ada nilai tukar sekarang dan nilai tukar berjangka. Nilai tukar sekarang atau spot rate ini yaitu nilai yang dibayarkan untuk penerimaan mata uang pada saat ini, yaitu sekarang. Kemudian nilai tukar berjangka atau forward exchange rate ini di mana harga yang nilai dengan harga yang telah disetujui di mana dua mata uang akan dipertukarkan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang atau masa depan berjangka begitu. Kalian semua pasti mengetahui nilai tukar itu harganya naik turun mengalami fluktuasi. Misal rupiah terhadap dolar itu tidak selamanya 15.000 seperti sekarang sudah lebih dari 16.000, nanti kapan juga akan turun lagi. Nah, apa sih yang dapat menentukan nilai tukar itu? Sebagai contoh, misalkan Inggris itu meningkatkan permintaan untuk produk Amerika Serikat. Importir Inggris membeli produk Amerika Serikat untuk dijual di Inggris. Kemudian mereka membeli dolar menggunakan pounds. Karena Inggris itu membeli dari Amerika, ia menggunakan pounds mata uang mereka dengan membeli ke Amerika dengan mata uang pound sterling. Sehingga mereka dapat membayar perusahaan Amerika Serikat dalam dolar. Sebelum perusahaan Inggris membayarkan kepada Amerika Serikat, maka Inggris akan menukarkan pound sterling ke dolar, yang mana ini akan meningkatkan nilai mata uang dolar dan memaksa nilai tukar dolar ini akan naik, yang membuat produk Amerika Serikat mahal di Inggris. Jadi nilai tukar ini dapat menurun atau meningkat berdasarkan permintaan pasar mengenai mata uang tersebut. Kemudian ada kondisi paritas internasional. Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurs suatu mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase, yaitu di mana kondisi atau suatu pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi ini mendapatkan keuntungan bebas resiko yang positif dengan modal nol dalam setting pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi sebagai berikut. Tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif bea masuk, dan faktor lain yang dapat membatasi perdagangan bebas. Selanjutnya berkaitan dengan arbitrase, yaitu aktivitas arbitrator. Yang pertama ada purchasing power parity atau triple P, kemudian yang kedua ada Fisher effect, yang ketiga ada international Fisher effect, dan yang keempat ada interest rate parity. Yang pertama ada paritas suku bunga atau interest rate parity, yaitu kondisi arbitrase yang harus dipertahankan apabila pasar keuangan internasional dalam kondisi equilibrium. Misalnya,
kita sebagai orang Amerika punya $1 dan kita punya opsi untuk investasi di Amerika Serikat atau Inggris. Jika di dalam negeri, maka nilai investasi setahun kemudian dapat dicairkan dengan rumus sederhana, yaitu $1 dikali 1 plus I dolar, yaitu nilai tukar spot. Namun, jika diinvestasikan ke luar negeri, maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kita itu harus menukarkan mata uang dolar ke pound sterling untuk investasi dengan pound sterling. Dan kemudian saat kita menjual kembali investasinya yang sudah kita investasikan ke dalam pound sterling, maka kita harus menukarkan kembali ke mata uang kita semula, yaitu dolar, dengan nilai tukar forward. Kemudian ada contoh dari paritas suku bunga atau interest rate parity. Contohnya adalah seorang investor Amerika Serikat dapat membeli obligasi Jepang tanpa kemungkinan gagal bayar yang berjangka waktu 90 hari dengan menjanjikan tingkat pengembalian nominal sebesar 4%. Kemudian suku bunga dalam 9 hari K sama dengan 4% dibagi 4 sama dengan 1%, karena 90 hari adalah 1/4 dari 36 hari dalam setahun. Kemudian nilai sekarang adalah 0,008273 atau 120,87 yen per dolar. Nilai tukar berjangka 90 hari adalah sebesar 0,00831 atau 120,33 yen per dolar. Di sini investor dapat menerima tingkat pengembalian disetahunkan sebesar 4% yang dinominasi dalam yen. Tetapi jika ia ingin mengonsumsi barang-barang Amerika Serikat, maka yen harus dikonversikan ke US dollar. Nah, di sini tingkat pengembalian dalam dolar atas investasi tersebut bergantung pada nilai tukar 3 bulan kemudian atau 3 bulan yang akan datang. Tetapi investor tersebut dapat mengunci tingkat pengembalian dalam dolar dengan menjual mata uang asing di pasar berjangka. Kemudian yang kedua ada paritas daya beli atau purchasing power parity, atau yang sering juga disebut dengan hukum satu harga atau Law of One Price, di mana hal ini mengimplikasikan bahwa tingkat nilai tukar dapat menyesuaikan sedemikian rupa sehingga menyebabkan barang yang masuk akan memiliki harga yang sama di negara yang berbeda. Purchasing power parity ini mengasumsikan bahwa kekuatan pasar akan menghilangkan situasi di mana produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda di luar negeri. Kemudian, purchasing power parity ini juga mengasumsikan bahwa tidak ada biaya transaksi, biaya transportasi, ataupun pembatasan impor, di mana ketiganya ini membatasi kemampuan untuk mengirimkan barang antar negara. Kemudian ada contoh atau permisalan dari purchasing power parity, di mana komoditas kopi Arabica seharga $225 di Amerika dan 150 pound sterling di Inggris. Maka nilai tukar antara dua negara itu seharusnya adalah $225 dibagi 150 pound sterling, maka akan menghasilkan $1,5 per pound sterling. Nah, ternyata
Hal ini tidak sama karena nilai tukar di dunia nyata itu adalah 1,2 dolar per pound sterling. Maka harga kopi Arabica di Amerika akan menjadi 180 dolar dengan rumus 1,2 dolar per pound sterling dikali dengan 150 pound sterling. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terjadi purchasing power parity, yang artinya bahwa kita itu bisa mengekspektasikan bahwa nilai tukar pound sterling akan terdepresiasi atau melemah terhadap dolar Amerika. Saat ini terjadi nilai tukar dihargai terlalu murah oleh pasar, maka di masa depan agar dapat terpenuhi purchasing power parity-nya. Kemudian ada International Fisher Effect. Teori di purchasing power parity dan International Fisher Effect memfokuskan pada bagaimana currency spot rate akan berubah. Teori International Fisher Effect ini menyatakan bahwa spot rate akan berubah sesuai dengan perbedaan tingkat bunga. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat inflasi akan menyebabkan perbedaan pada tingkat bunga, atau negara dengan inflasi tinggi akan memiliki tingkat bunga nominal yang tinggi juga. Kemudian efek Fisher International ini adalah penggabungan dari purchasing power parity dan efek Fisher yang kemudian akan diperoleh efek Fisher International yang menjelaskan berkaitan dengan antara tingkat bunga dengan kurs mata uang. Kemudian yang keempat ada Fisher Effect. Fisher Effect ini mengimplementasikan bahwa laju inflasi yang diharapkan merupakan selisih antara suku bunga nominal dan suku bunga real di setiap negara. Fisher Effect ini menyatakan bahwa kenaikan atau penurunan laju inflasi yang diharapkan dalam suatu negara akan menyebabkan kenaikan atau penurunan suku bunga secara proporsional pada negara tersebut. Kemudian materi yang kedua ada kontrak berjangka dan opsi mata uang. Kemudian materi yang kedua ada kontrak berjangka dan opsi mata uang. Kemudian materi yang kedua ada kontrak berjangka dan opsi mata uang. Kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan suatu instrumen untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu pada harga tertentu dan waktu tertentu di masa depan. Baik kontrak forward atau kontrak berjangka ini diklasifikasikan sebagai sekuritas klaim derivatif atau kontingen karena nilainya diperoleh dari atau tergantung pada nilai sekuritas yang mendasarinya. Tetapi meskipun kontrak berjangka ini mirip dengan kontrak forward, terdapat banyak perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara kontrak berjangka dengan kontrak forward. Yang pertama ada pada lokasi perdagangan. Untuk kontrak berjangka ini diperdagangkan secara kompetitif di bursa yang terorganisir. Namun untuk kontrak forward ini diperdagangkan oleh dealer bank melalui suatu jaringan telepon dan sistem darling yang terkomputerisasi. Kemudian perbedaan pada ukuran kontrak. Pada kontrak berjangka, jumlah standar dari aset dasarnya. Ukuran kontraknya itu jumlah standar dari aset dasarnya. Sedangkan untuk kontrak forward, ukuran kontrak ini disesuaikan dengan kebutuhan partisipan. Untuk
Perbedaan yang ketiga ada pada penyelesaian. Untuk kontrak berjangka, penyelesaiannya ini setiap hari ataupun marking to market yang dilakukan oleh lembaga clearing berjangka melalui rekening performance bond partisipan. Sedangkan untuk kontrak forward ini, partisipan membeli atau menjual aset dasar sejumlah yang ada di dalam kontrak dari bank pada saat jatuh tempo pada harga forward sesuai dengan kontrak. Kemudian perbedaan yang keempat ada pada tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa kontrak berjangka ini pada saat tanggal penyerahan terstandarisasi, sedangkan pada kontrak forward tanggal kadaluarsa itu sesuai dengan tanggal penyerahan yang memenuhi keinginan investor. Kemudian untuk perbedaan yang kelima ada pada penyerahan. Pada kontrak berjangka, penyerahan aset dasar jarang dilakukan. Biasanya dilakukan transaksi perdagangan. Sebaliknya untuk keluar dari pasar tersebut. Kemudian sedangkan untuk kontrak forward, penyerahan aset dasar biasanya dilakukan. Kemudian perbedaan yang keenam ada pada biaya perdagangan. Biaya perdagangan kontrak berjangka ini yaitu selisih antara harga beli atau jual ditambah dengan komisi pialang. Sedangkan untuk kontrak forward itu biaya perdagangan yaitu selisih antara harga beli atau jual ditambah biaya bank, tidak langsung melalui persyaratan saldo kompensasi. Kemudian yang selanjutnya ada opsi. Opsi merupakan suatu sekuritas derivatif atau klaim kontingen, nilainya diturunkan dari mata uang dan klaim tertentu atas mata uang. Opsi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi beli atau jual merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada tanggal tertentu dan pada harga tertentu. Pada opsi, hak akan digunakan oleh pemegang opsi jika posisinya menguntungkan dan tidak akan digunakan jika posisinya tidak menguntungkan. Perdagangan future dan opsi. Pada pasar berjangka dan opsi memerlukan spekulator dan hedger agar dapat beroperasi secara efektif. Hedger berupaya untuk menghindari resiko pada perubahan harga aset, sedangkan spekulator yaitu berupaya untuk mengambil keputusan dari antisipasi arah perubahan harga di masa yang akan datang. Hedger. Contoh hedger pada pasar future. Saat ini perusahaan A mempunyai piutang dagang terhadap perusahaan B dalam denominasi mata uang US dollar yang akan dibayar 3 bulan kemudian. Perusahaan A dapat mengambil posisi forward jual US dollar dengan kurs tertentu. Kemudian yang kedua ada contoh hedger pada opsi, yaitu perusahaan A yang mempunyai piutang dalam US dollar dapat membeli opsi jual dengan harga eksekusi tertentu yang ditentukan pada saat ini. Kemudian selanjutnya ada spekulasi. Yang pertama ada contoh spekulasi pada pasar future. Jika harga aset dasar di masa mendatang cenderung naik, maka spekulator dapat mengambil posisi beli future dengan harga future yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, contoh spekulasi opsi. Jika harga opsi beli atau jual di masa mendatang cenderung naik, maka spekulator dapat membeli opsi tersebut saat ini dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, di sini saya akan membahas mengenai swap suku bunga dan mata uang. Selanjutnya,
Untuk materi yang ketiga, di sini saya akan membahas mengenai swap suku bunga dan mata uang. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, di sini saya akan swap. Manajer keuangan internasional menggunakan swap untuk mengatur pendanaan kompleks dan inovatif. Penggunaan swap ini bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya pinjaman dan untuk meningkatkan kontrol atas tingkat bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Terdapat dua tipe dasar swap, yaitu interest rate swap dan currency swap. Interest rate swap yaitu persetujuan antara dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga. Pihak satu membayar bunga tetap atau fixed rate dan pihak lain membayar bunga mengambang atau floating rate dalam mata uang tertentu untuk masa jatuh tempo pada jumlah yang telah disepakati. Kemudian ada currency swap. Dalam currency swap, perusahaan dan sebuah swap dealer atau swap bank sepakat untuk menukarkan jumlah yang ekuivalen atas dua mata uang yang berbeda pada periode waktu tertentu. Kemudian ada mekanisme interest rate swap. Yang pertama akan membahas perhitungan swap pada PT HDTBK. PT HDTBK akan mendapatkan pendapatan atas portofolio sebesar 14,25% dan mereka harus membayar swap dealer sebesar 12%. Kemudian mereka juga akan mendapatkan pendapatan dari swap dealer sebesar LIBOR dan mereka harus membayar utang sebesar LIBOR ditambah 0,75% dan biaya utang yang mereka miliki sebesar 12,75% dan mereka akan mengunci atau lock in spread pada angka 1,50%. Kemudian yang selanjutnya perhitungan swap pada PT Bintang Tbk. PT Bintang Tbk akan mendapatkan pendapatan atas portofolio sebesar LIBOR plus 1%. Kemudian mereka harus membayar swap dealer sebesar LIBOR. Dan mereka juga mendapatkan pendapatan dari pendapatan dealer sebesar 11,25% dan mereka juga harus membayar Eurobond sebesar 11% dan biaya utang mereka sebesar LIBOR dikurangi 0,25% dan kemudian mereka akan mengunci lock-in spread-nya pada angka 1,25. Untuk materi yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai portofolio investasi. Untuk materi yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai portofolio investasi. Untuk materi yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai portofolio investasi. Pasar modal terintegritas. Terintegritasnya pasar modal antar negara dapat memberikan manfaat bagi investor berupa tingkat pengurangan risiko dalam bentuk diversifikasi portofolio yang dapat meningkatkan kesempatan investor untuk memperoleh return yang lebih besar. Dan jika dibandingkan dengan investasi pada pasar modal domestik, terdapat dua resiko total portofolio. Yang pertama, resiko tidak sistematis. Resiko total yang dapat dikurangi dengan
jalan diversifikasi. Kemudian untuk risiko sistematis ini yaitu bagian dari risiko yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi karena disebabkan oleh faktor eksternal. Apa sih manfaat portofolio internasional itu? Manfaat dari sudut pandang investor. Diversifikasi internasional merupakan suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan resiko dengan cara membentuk suatu portofolio investasi yang terdiri atas kombinasi berbagai macam aset keuangan yang diinvestasikan. Macam aset keuangan yang investasinya dilakukan di negara-negara yang berbeda sehingga dapat membentuk suatu portofolio yang optimal yang menjanjikan return yang lebih besar atau return yang optimal. Kemudian manfaat dari sudut pandang emiten atau perusahaan yang tercatat di bursa saham. Diversifikasi internasional ini merupakan suatu alternatif yang menguntungkan dalam hal mengumpulkan dana bagi operasional perusahaan. Cara yang ditempuh adalah dengan listing bursa-bursa dunia, tidak hanya mengandalkan bursa lokal saja atau domestik, tapi harus juga menyentuh atau memasuki pasar bursa internasional. Kemudian untuk materi yang kelima ada exposure ekonomi, transaksi, dan translasi. Kemudian untuk materi yang kelima ada exposure ekonomi, transaksi, dan translasi. Kemudian untuk materi yang kelima ada exposure. Yang pertama ada exposure ekonomi, yaitu sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Economic exposure ini menunjukkan dampak presentasi perubahan nilai kurs dan faktor lainnya terhadap presentase perubahan arus kas perusahaan yang merupakan cerminan dari nilai perusahaan itu sendiri. Terdapat dua jenis atau exposure ekonomi, yaitu yang pertama ada operating exposure, di mana situasi nilai perusahaan saat ini. Situasi di mana nilai perusahaan saat ini atau present value diukur yang dihasilkan dari perubahan arus kas karena fluktuasi di masa depan. Contohnya yaitu perusahaan Indonesia yang mempunyai cabang di Amerika Serikat, namun input bahannya dari Indonesia. Mungkin kayak perusahaan Indomie di Malaysia, mereka yaitu perusahaan Indonesia, namun input bahannya dari Indonesia karena masih tergolong dekat dengan Indonesia, jadi input bahannya dari Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu transaction exposure, di mana exposure ini mengukur perubahan nilai transaksi karena berbedanya nilai kurs mata uang sebelum dan sesudah transaksi dilakukan. Jadi, exposure transaksi ini berkaitan dengan transaksi yang sudah dilakukan namun belum jatuh tempo seperti utang dan piutang. Kemudian ada kebijakan operasi atau pendanaan untuk mengelola exposure. Di sini terdapat beberapa kebijakan proaktif exposure operating dan exposure transaksi. Yang pertama ada penyamakan arus kas mata uang.
di mana salah satu jalan untuk meniadakan eksposur panjang yang terus berlanjut yang diantisipasi perusahaan adalah dengan mendapatkan utang dalam denominasi mata uang tersebut atau matching. Alternatif lain bagi perusahaan adalah menemukan pemasok bahan baku dan komponen di perusahaan negara lain. Kemudian yang kedua ada klausul perjanjian yang menyangkut mata uang pembagian resiko. Metode alternatif untuk mengelola eksposur arus kas jangka panjang antara perusahaan adalah dengan melakukan pembagian resiko atau resiko sharing. Kemudian yang ketiga ada back-to-back loan yang dikenal juga dengan parallel loan atau credit swap. Terjadi ketika dua perusahaan di dua negara berbeda mengatur untuk meminjam dalam mata uang satu sama lain selama periode waktu tertentu. Kemudian ada currency swap, di mana currency swap itu sama atau serupa dengan back-to-back loan, hanya saja tidak tersaji pada neraca perusahaan. Dalam currency swap, perusahaan dan sebuah swap dealer atau swap bank sepakat untuk menukarkan jumlah yang ekuivalen atas dua mata uang yang berbeda pada waktu tertentu. Kemudian ada leads and lag, yaitu menentukan kembali waktu transfer dana perusahaan dapat mengurangi baik eksposur operasi maupun eksposur transaksi dengan mempercepat atau memperlambat waktu pembayaran yang harus dilakukan atau diterima dalam mata uang asing. Kemudian yang terakhir ada reinvoicing center, adalah anak perusahaan dari suatu perusahaan multinasional yang berada di suatu negara tertentu. Kemudian ada exposure transaksi. Nah, exposure transaksi ini mengukur perubahan nilai transaksi yang dikarenakan adanya perbedaan antara kurs valuta asing yang terjadi saat transaksi disepakati dan saat transaksi telah diselesaikan. Exposure transaksi ini timbul akibat adanya arus kas kontraktual dalam mata uang asing, sehingga berpengaruh pada aliran kas jangka pendek perusahaan sebagai dampak dari fluktuasi risiko kurs valuta asing. Munculnya exposure transaksi. Jadi kenapa transaksi exposure itu ada? Karena yang pertama itu adanya pembelian atau penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit dan hanya dinyatakan dalam mata uang asing. Kemudian adanya pinjam-meminjam dana, di mana pembayaran bunga dan cicilan itu dinyatakan dalam mata uang asing. Kemudian yang terakhir itu karena memperoleh aktiva ataupun mendapatkan kewajiban yang didominasi dalam valuta asing atau mata uang asing lain. Kemudian apa sih faktor atau penyebab yang dapat mempengaruhi besar kecilnya exposure transaksi? Yang pertama itu seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Karena semakin besar persentase bisnis perusahaan yang dilakukan di luar negeri, maka akan semakin besar juga persentase pos-pos laporan keuangan yang mudah terpengaruh oleh exposure transaksi. Kemudian yang kedua itu lokasi dari cabang-cabang perusahaan yang ada di luar negeri. Karena hal ini itu diakibatkan oleh pos-pos laporan keuangan di setiap cabang. Biasanya
dinyatakan dalam mata uang lokal negara perusahaan tersebut berusaha atau melakukan bisnis di negara tersebut. Kemudian yang kedua itu karena dipengaruhi oleh standar akuntansi yang digunakan. Karena setiap negara itu sudah mempunyai standar akuntansi masing-masing. Nah, dan standar akuntansi itu di setiap negara juga bervariasi, berbeda-beda. Makanya hal ini juga menjadi pengaruh besar kecilnya exposure translasi. Nah, exposure translasi itu juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan yang dipengaruhi oleh fluktuasi kurs valuta asing. Nah, exposure translasi ini dapat didefinisikan sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkan, yang mana hal ini disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidasi pada periode sebelumnya. Di sini exposure transaksi ini terjadi bila kurs valuta asing itu berubah sejak pelaporan sebelumnya. Maka translation atau penilaian ulang atas aset, utang, penerimaan, biaya, laba, atau rugi yang didominasi dalam valuta asing akan menyebabkan laba atau rugi. Kemudian materi yang keenam ada struktur modal dan biaya modal internasional. Kemudian materi yang keenam ada struktur modal dan biaya modal internasional. Kemudian materi yang keenam ada struktur modal dan biaya modal internasional. Kemudian materi yang keenam ada struktur modal dan biaya modal. Sebelum masuk pada struktur modal, kita bahas terlebih dahulu perusahaan multinasional. Perusahaan itu menjadi multinasional tidak hanya dalam lingkup aktivitasnya saja, seperti di perusahaan buka di luar negeri itu tidak hanya itu saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga struktur modalnya. Bagaimana struktur modalnya? Nah, hal ini itu dilakukan dengan cara menerbitkan dana dari luar negeri. Jika pasar modal internasional secara lengkap terintegrasi, maka tidak ada masalah apakah perusahaan menerbitkan modal dari sumber domestik dalam negeri ataupun luar negeri, karena biaya modalnya akan disamakan antar negara. Tetapi jika pasar atau pasar modal internasional itu kurang terintegrasi, maka perusahaan itu dapat menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya dengan menerbitkan sekuritas di luar negeri. Kemudian biaya modal. Nah, biaya modal ini merupakan tingkatan pengembalian minimum suatu proyek investasi yang harus dihasilkan untuk membayar biaya-biaya pembelanjaan. Jika perusahaan mempunyai utang dan ekuitas dalam struktur modalnya, maka biaya pembelanjaannya adalah WACC, di mana WACC itu dapat dihitung dengan cara K sama dengan 1 min I atau KI tambah I dikurung 1 kurangi T dikali dengan I. Dan jika pasar-pasar keuangan tersegmentasi dan sebagai hasilnya, maka para investor hanya dapat diversifikasi secara domestik, tetapi ketika pasar keuangan internasional itu terintegrasi dengan
penuh, tidak hanya tersegmentasi, maka para investor ini dapat mendiversifikasi secara internasional sahamnya atau yang mereka investasikan. Kemudian ada efek batasan-batasan kepemilikan ekuitas luar negeri. Biasanya hal ini berhubungan dengan perusahaan yang multinasional, yang sudah internasional. Nah, di sini perusahaan itu dapat memperintensif untuk menginternasionalkan struktur kepemilikannya untuk menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai pasarnya. Tetapi pada waktu yang sama, kemungkinan perusahaan akan kehilangan kontrol perusahaannya kepada orang asing. Dan efek yang kedua itu hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Indonesia, Meksiko, Thailand, dan India, bahwa orang asing itu dibatasi kepemilikannya, yaitu maksimum sebesar 49% saham perusahaan lokal. Jadi perusahaan internasional atau multinasional di dalam negeri itu orang asing atau kepemilikan orang asing itu hanya boleh maksimal sebesar 49%. Nah, untuk materi yang terakhir pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor. Nah, untuk materi yang terakhir pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor. Nah, untuk materi yang terakhir pada presentasi, kemudian ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah yang besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai baik di negara asal maupun negara tujuan. Jadi, ekspor itu adalah kita mengirimkan atau memperdagangkan produk kita ke luar negeri. Nah, apa sih manfaat dari melakukan ekspor ini? Nah, salah satu atau ada beberapa manfaat dari melakukan kegiatan ekspor ini, yaitu yang pertama memperluas pasar, di mana misal kita berdagang, maka produk atau barang yang kita perdagangkan itu akan dikenal lebih luas dari pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian dapat menambah devisa negara. Dengan kita melakukan ekspor, maka dapat menambah devisa negara. Kemudian dapat memperluas lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ada impor. Nah, impor ini yaitu kebalikan dari ekspor, yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri. Kalau tadi itu ekspor itu kita mengeluarkan atau mengirim barang produk dalam negeri ke luar negeri, sedangkan untuk impor ini adalah memasukkan barang ke dalam negeri dari luar negeri ke negara kita, yang biasanya juga dalam jumlah yang besar, dengan tujuan untuk perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai sebagai pengawasan keluar masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara. Nah, impor ini juga memiliki manfaatnya. Yang pertama, memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan. Misalkan produk di luar negeri yang tidak dihasilkan di Indonesia. Jadi, Indonesia mengirimkan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk menghasilkan barang yang belum ada di Indonesia karena mungkin keterbatasan teknologi atau bahan baku. Kemudian ada memperoleh teknologi modern. Nah, ini biasanya teknologi modern ini kita kirim dari negara-negara maju seperti Jepang atau Korea begitu.
seperti HP atau kendaraan gitu. Kemudian ada memperoleh bahan baku. Nah, ini juga yang alasannya kita mengirim itu juga kan mungkin karena keterbatasan bahan baku. Nah, jadi kita mengirim bahan baku untuk diolah di sini karena di Indonesia belum ada. Nah, kenapa sih ekspor dan impor itu dilakukan? Apa saja sih faktor-faktor pendorongnya? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mendorong kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Ya, yang tadi karena di dalam negeri tidak ada, maka kita mengimpor dari luar negeri untuk mendapatkan atau meningkatkan pendapatan negara. Kita dengan mengekspor barang ke luar negeri, maka kita akan mendatangkan devisa negara. Kemudian karena adanya perbedaan kemampuan seperti penguasaan ilmu pengetahuan atau teknologi yang belum ada di dalam negeri. Kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, dilakukan ekspor. Kemudian keinginan membuka kerjasama atau membangun hubungan politik antara negara dengan negara lain. Kemudian yang terakhir itu karena terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Jadi antar negara itu saling bekerja sama. Sekian presentasi saya mengenai manajemen keuangan internasional. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.